Shalom saudara sekalian, selamat datang di channel GBI Miracle Service. Dengan saya Gaby akan menyampaikan saudara beberapa kekasih informasi di dalam kepada Kristus saudara Yesus. sekalian. Hari ini kita Selamat boleh menyaksikan. bertemu dan Saat ini kita GBI bersyukur Miracle kasih Service dalam telah Tuhan mengaktifkan Yesus beberapa akun Kristus. sosial media, yaitu Hari ini kita Instagram boleh dan juga Facebook. mendengar Untuk Facebook dan saudara berbicara sekalian tentang dapat klik search kematian selalu Kristus. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan bagian yang keempat tentang masa yang sukar. Dengan judul hari ini adalah Teladan Kehidupan Orang Percaya. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 dan 11. Firman-Nya berbunyi demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Yang ke-11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Di dalam bagian ayat ini, Paulus memberikan sebuah pernyataan kepada Timotius tentang kehidupannya di dalam mengikut Kristus. Timotius adalah salah satu murid yang dimiliki oleh Paulus, dan seringkali Paulus juga menyebut dia anakku. Nah, di dalam bagian ayat ini menunjukkan bahwa ternyata untuk menjadi orang percaya itu tidak cukup hanya diajar tentang ayat-ayat Alkitab, tentang pengetahuan akan Alkitab, atau hal-hal rohani dengan cara yang teoritis. Maka di bagian ayat-ayat Alkitab menyebutkan bahwa murid itu berbeda dengan kata pelajar. Seringkali kita sangat sukar membedakan arti kata murid dan pelajar. Tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda yang diangkat oleh Alkitab dan memiliki kata yang berbeda di dalam bahasa konteks Alkitab. Kata murid itu menggunakan kata matetes, sedangkan kata pelajar menggunakan kata papil. Nah, di bagian ini dengan jelas Paulus memberikan petunjuk atau keteladanan hidup kepada Timotius yang telah menjadi saksi mata seluruh perjalanan kehidupan Paulus. Dengan kata lain, Paulus ingin menunjukkan kepada Timotius tentang keteladanan di dalam mengikut Yesus. Sehingga di dalam kekristenan ini kita boleh belajar bukan hanya sekedar tentang ayat-ayat Alkitab, tetapi ada hal yang lebih penting, bahwa kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan ini
kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Lalu bagaimana untuk kita mencapai kehidupan di dalam mengikut Yesus, untuk kita bisa menjadi teladan kehidupan? Nah, di ayat 10 dan 11 tadi dengan jelas dikatakan, telah mengikuti ajaranku dan cara hidup. Kekristenan bukanlah sebuah perilaku yang dipoles, tetapi sebuah perilaku kehidupan yang terbuka, di mana kita harus mau belajar terus-menerus di dalam mengikut Kristus. Maka di ayat yang ke-10 dengan jelas dikatakan oleh Paulus tentang imannya, tentang kesabarannya, tentang kasihnya, tentang ketekunannya. Kenapa? Karena ingin menunjukkan kepada Timotius bahwa di dalam mengikut Yesus, Paulus sudah melewati segala tantangan, segala rintangan yang harus dilewati. Dan kalau saya boleh katakan dengan jujur, sepanjang Paulus mengikut Tuhan, lebih banyak penderitaan yang harus dia lewati. Maka dia sebutkan di beberapa kota di ayat yang ke-11. Itu sebenarnya berbicara bagaimana dia mengalami siksaan. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa mengikut Yesus bukan hanya sekedar berbicara tentang memegang firman, tetapi bagaimana hidup kita ini melakukan firman itu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, Paulus sendiri berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kehidupan kekristenan ini harus menjadi contoh bagi banyak orang. Orang-orang sekitar kita melihat kehidupan kita di dalam mengikut Yesus. Nah, lalu apa sebenarnya untuk kita bisa memiliki keteladanan? Yang pertama, bagaimana kita harus memiliki mentor yang hidup di dalam ajaran Kristus dengan benar. Bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi memiliki kehidupan untuk melakukan firman. Di bagian ini Paulus membuktikan dirinya dalam mengikut Yesus. Banyak hal yang dilakukan sehingga dia dengan berani berkata kepada Timotius tentang kehidupannya di dalam mengikut Yesus. Nah, di bagian yang kedua, untuk kita bisa memiliki keteladanan itu, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mau siap untuk menjadi murid. Seperti tadi saya katakan, murid berbeda dengan pelajar atau siswa. Maka di Alkitab di bagian ini dikatakan dengan kata matetes, yang memiliki arti seseorang yang belajar melalui instruksi dari orang lain. Di dalam konteks Alkitab, maka kita bisa melihat bahwa seorang murid adalah meniru cara hidup daripada gurunya. Dan bukan hanya sekedar mengingat kata-kata gurunya. Berbeda dengan seorang pelajar. Seorang pelajar adalah memiliki arti belajar untuk memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga seorang pelajar hanya mengisi otak, mengisi kecerdasan. Tetapi seorang murid
berbicara tentang perubahan mentalitas, perubahan karakter kehidupan. Ada perbedaan yang sangat mendasar yang tadi saya sebutkan. Murid adalah perubahan mentalitas, pelajar hanya mengisi intelektual. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita sudah menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Yaitu mengikuti seluruh cara hidup Yesus selama dia ada di dunia yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Nah, saya mengambil sedikit apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yesus berkata demikian, "Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus sudah melakukan banyak hal. Bahkan dia sudah memberikan nyawanya supaya kita mengalami anugerah daripada Tuhan. Tugas kita hari ini adalah bagaimana kita mengikuti teladan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 berbicara tentang bagaimana kita mau hidup sama seperti Yesus hidup. Kita siap memberikan hidup kita untuk orang lain, memberikan contoh teladan di dalam mengikut Yesus. Nah, hal ini mengingatkan kita, apakah kita hari-hari ini sudah sungguh-sungguh menjadi muridnya, menjadi pelajaran bagi kita. Nah, saya akan ambil sebuah perkataan dari seorang filsuf pada abad pertama. Berkata, seorang bernama Sekena menyatakan bahwa murid adalah suara hidup dan keintiman kehidupan bersama, yaitu hubungan murid dan guru. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam kekristenan tidak bisa dilepaskan yang namanya hubungan. Bukan hanya sekedar sebuah transfer pengetahuan. Sehingga kalau saya boleh katakan bahwa menjadi murid Kristus adalah berbicara menduplikasi Kristus di dalam hidup kita. Saya mau katakan bahwa itu perjalanan yang tidak mudah. Tetapi mari kita mau sama-sama berjuang mengerjakan bagian kita di dalam meneladani Yesus di dalam seluruh hidup kita. Banyak orang yang rindu di dalam hidup ini untuk melihat contoh di dalam hidup kita. Di dalam kekristenan bukanlah memerintah orang lain, tetapi kekristenan adalah memberi contoh kehidupan. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Mari kita mau biar hari-hari ini melewati setiap proses di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, untuk kita boleh menjadi contoh kehidupan bagi banyak orang. Di bagian keempat ini memberikan satu pelajaran penting bahwa kekristenan berbicara tentang contoh kehidupan, bukan berbicara tentang pengetahuan akan kebenaran firman itu menjadi penting, tetapi menghidupi firman itu menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan terus
menolong kita untuk melakukan seluruh kehendak-Nya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita boleh berdoa. Sungguh kami bersyukur kalau Engkau Allah yang sudah memberikan contoh, baik itu lewat para rasul, baik itu di dalam tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. Kami terus mau belajar supaya hidup kami boleh semakin terbuka, untuk banyak orang boleh melihat Yesus lewat hidup kami. Kami terus mempercayakan seluruh hidup ini untuk Engkau Roh Kudus memproses hidup kami lebih lagi, supaya kami boleh semakin serupa dengan gambaran Kristus itu, sehingga banyak orang boleh melihat Yesus lewat hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah yang Engkau boleh terus beri di dalam bagian ini, dan semuanya kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus memampukan kami untuk mengerjakan seluruh kehendak-Mu di dalam hidup ini. Kami bersyukur dan kami boleh terima anugerah-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin.